Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Elisa Mulyaningsih, 2. Reni Nur Aniroh, dan saya Muhammad Fatul Arham akan mempresentasikan poin penting dan juga pembahasan dengan tema Islamisasi ilmu pengetahuan. Ilmu dan kebenaran Islam dalam konsep kebenaran. Ilmu pengetahuan itu hanya ilmu alam yang sifatnya pasti hingga sampai klaim yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hasil dari peradaban barat yang notabene-nya berangkat dari asumsi para tokoh dan pencetus ilmu pengetahuan tersebut berasal dari barat. Hal ini seakan-akan mengklaim ilmu pengetahuan tersebut hanyalah milik dan muncul dari peradaban barat. Klaim-klaim tersebut membuat para orang timur atau tokoh sekaligus pemikir ilmu pengetahuan melihat ketidakadilan atas beberapa klaim ilmu pengetahuan yang seakan-akan mereduksi para tokoh-tokoh dunia timur. Contoh konkretnya adalah Al-Jabar, seorang cendekiawan muslim yang mencetuskan rumus aljabar khususnya dalam ilmu matematika. Salah satunya sumbangsi pemikiran yang penting dari pemikir orang timur sekaligus juga menjadi peradaban bagi orang-orang timur atas ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan dan dimensi Islam dalam konsep kebenaran. Konsep ilmu pengetahuan terdapat dua konsep dalam menjawab pertanyaan ini. Dengan menemukan apa konsep dari ilmu pengetahuan dan apa konsep Islam dalam melihat kebenaran. Secara garis besar, ketika melihat Islam dikonsepsikan sebagai agama dan konservatif atau kolot, dikarenakan Islam telah mengembalikan secara normatif, yakni pada kebenaran wahyu. Untuk lebih jelasnya, akan kita bahas apa konsep atau sifat dari ilmu pengetahuan itu sendiri dan dimensi Islam itu sendiri dalam nilai kebenaran dan sumbangsi terhadap islamisasi ilmu pengetahuan. Ini banyak diartikan para tokoh sebagai kumpulan dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis, bisa diukur, diuji, dan diamati. Di mana dalam ilmu pengetahuan kita berada dalam posisi benar atau salah. Di mana dalam pengetahuan kita berada dalam posisi benar atau salah ilmu pengetahuan dapat dilihat juga dalam sudut pandang filsafat ilmu. Dalam kajian filsafat ilmu ada tiga yang menjadi dasar sebagai tolak ukur sebagai objek dikatakan ilmu pengetahuan. Yang pertama ontologi, yang kedua etimologis, yang keempat adalah aksiologi. Dimensi Islam dalam menilai kebenaran. Islam hadir sebagai penyelamat dan juga penyempurna bagi umat Islam di seluruh dunia. Sedangkan wahyu sendiri merupakan fondasi dan juga dasar untuk berperilakunya manusia dari umat muslim. Al-Quran dan hadis dianggap sakral karena semua rujukan yang dilakukan oleh umat muslim merujuk pada Al-Quran dan juga hadis tersebut. Kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang mutlak yang harus dibenarkan baik secara rasionalitas maupun empiris melalui proses dogmatisasi atau keyakinan. Sedangkan ilmu pengetahuan lebih melihat suatu kebenaran dengan beberapa metode, yaitu korespondensi, koherasi, dan juga pragmatis. Latar belakang adanya konsep Islamisasi. Ilmu sosial sudah tidak lagi bebas nilai, akan tetapi sifatnya syarat nilai. Pengetahuan dan ilmu yang ada di dunia ini, termasuk yang ada di dunia Islam, telah diwarnai dengan corak budaya dan juga peradaban barat. Seakan ilmu pengetahuan bersumber dari otak-otak orang barat. Dan pada dasarnya, Islam juga mempunyai kontribusi yang sangat penting pada peradaban barat, pada ranah pengetahuan dan menanam cara berpikir positivis. Walaupun kita tahu bahwa ilmu pengetahuan banyak dilahirkan oleh pemikir barat, tepatnya pada filosof mulai zaman Yunani, klasik hingga sampai yang modern. Karena itu terjadinya paradigma atau cara pandang yang berbeda antara nilai-nilai barat dengan nilai-nilai keislaman. Dan dengan adanya ini pun muslimin pun tergoda oleh kemajuan barat yang berupaya melakukan reformasi dengan jalan westernisasi yang menghancurkan umat Islam. Islam akhirnya terkesan mengambil sikap kedua antara tradisi keislaman dan juga nilai-nilai peradaban barat. Dengan itu, proses westernisasi pasca penjajahan barat
sebagai bilangan Arab yang disebabkan oleh keadaan kultur integritas Islam terpecah baik dalam aspek pemikiran maupun perbuatan. Jika melihat kedua alasan tersebut atau latar belakang perlunya Islamisasi menurut kedua tokoh ini, maka akan terlihat adanya kesamaan pemikiran yaitu bahwa peradaban yang dibawa oleh Barat adalah peradaban yang menjunjung tinggi nilai dikotomis, dan nilai ini tentunya bertentangan dengan nilai yang ada di dalam Islam, yaitu tauhid. Definisi Islamisasi ilmu pengetahuan menurut al-atas yaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa, juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya dan berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evaluasi dan devolusi. Proses Islamisasi ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat, dalam arti menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menjadikan peluang-peluang terjadinya budaya yang menimbulkan suatu peradaban yang dihasilkan oleh orang-orang Barat. Misalnya, dalam budaya terdapat salah satu unsur budaya adalah bahasa. Bahasa di sini memberi peluang yang terjadinya budaya yang menjadikan peradaban Barat. Yang kedua, memuaskan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Dalam arti, konsep kedua ini menindaklanjuti konsepan yang pertama, yakni dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam unsur-unsur ilmu pengetahuan tersebut. Ini yaitu simpulan. Ilmu pengetahuan lebih memusatkan pada nilai-nilai kebenaran yang sifatnya empiris, di mana nilai-nilai empiris ini menjadi fondasi awal dalam ilmu pengetahuan menilai kebenaran. Kebenaran empiris ini yang menjadi patokan dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan kebenaran ilmu pengetahuan ini ironis dengan kebenaran yang ada di agama, di mana nilai kebenaran yang ada di agama ini selain mengarahkan pada nilai kebenaran empiris, tapi juga menilai kebenaran dari nilai dogma atau kepercayaan terhadap sesuatu yang sifatnya terkadang sangat irasional. Nilai kebenaran inilah yang seakan-akan menjadi sebuah pembatas atau pembeda antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Inilah yang menjadikannya sebagai pembeda dalam suatu ruang. Dari perbedaan inilah yang menimbulkan beberapa tokoh Islam mencoba untuk berusaha mengintegrasikan nilai-nilai yang ada di Islam dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.